Hello, welcome back. Kembali lagi di channel aku. Dalam video kali ini aku mau berbagi atau bercerita atau apalah kalian bisa bilang. Jadi dalam SKB CPNS tahun ini, khususnya pedagogik, sudah 1 bulan ini berjalan dan aku sudah mengamati dari beberapa FR-FR yang aku lihat yang dibagikan oleh teman-teman, baik di YouTube, di grup, di Telegram, di WA, atau manapun aja yang aku ikuti. Itu 1 bulan ini pelaksanaan SKB yang di pedagogik, ada materi yang selama ini kita takut keluar, udah kita pelajari jauh-jauh hari, ternyata materi ini sama sekali nggak keluar. Jadi apa sih materi itu yang nggak keluar? Nah, ini penting untuk kita ketahui biar apa? Biar kita belajarnya fokus sama pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang benar-benar keluar di tes. Jadi kita nggak akan membuang-buang waktu untuk belajar yang tidak penting. Mungkin akan keluar tahun depan mungkin, tapi tahun ini kayaknya nggak ada yang keluar karena udah hampir 1 bulan ini, atau dibilang pas 1 bulan ini materi ini sama sekali nggak keluar. Eng banget. Jadi yang pertama di sini tentang teori belajar. Jadi waktu itu aku juga belajar tentang teori belajar. Itu ada teori behavioristik, teori kognitif, teori konstruktivistik atau apa ya, kayak gitulah. Kemudian humanistik, kemudian sibernetik. Jadi dari kelima teori belajar ini, satu pun di soal-soal SKB CPNS pedagogik itu nggak ada yang keluar. Jadi kalian nggak usah takut untuk belajar di teori-teori ini. Cuman sedikit akan aku bahas, mungkin aja untuk tambahan wawasan ya, walaupun nggak keluar kita perlu tahu. Jadi aku akan rangkumkan cuman ya garis besarnya aja. Jadi kalau teori behavioristik itu mengenai kayak perubahan tingkah laku peserta didik akibat adanya stimulus gitu. Jadi guru memberikan stimulus, siswa memberikan respon kayak gitu, kayak feedback gitulah. Jadi kalau nanti ada soal tentang stimulus and respon itu pasti teori behavioristik. Kemudian teori kognitif itu kalau ini milik atau tokohnya itu adalah Piaget, apa ya bacanya, Piaget gitu. Itu intinya dia mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya kayak gitu. Ini teori kognitif. Kemudian teori konstruktivistik. Ini pembelajaran yang mendapatkan penekanan. Nanti bisa kalian baca lebih panjang lagi. Kemudian humanistik itu memanusiakan manusia, kayak apa ya? Ini tokohnya Arthur Combe. Kemudian sibernetik ini kayak ada hubungannya dengan IT, internet kayak gitulah. Kalau pembelajaran tahun ini masuklah di sibernetik karena semuanya kan pakai daring ya. Boleh dikatakan sibernetik kayak gitu. Kemudian undang-undang, peraturan-peraturan, surat edaran ini sama sekali nggak ada yang keluar. Jadi kalau kalian belajar misalnya undang-undang nomor sekian tahun sekian itu tentang apa, nah di situ tuh nggak ada yang keluar. Jadi kalian nggak perlu belajar getol tentang undang-undang. Misalnya undang-undang tentang guru dan dosen itu terdapat di UU nomor berapa kayak gitu, nggak ada yang keluar sama sekali ya. Kemudian peraturan-peraturan, jadi misalnya peraturan tentang pendidikan itu diatur nomor berapa tahun berapa, itu nggak ada, jadi kalian nggak usah takut. Kemudian surat edaran, surat SE kayak misalnya Permendikbud, Mendikbud kayak gitu ya, kayak ini loh,
pembelajaran yang sekarang itu kan banyak sekali surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan ya. Nah itu tuh nggak ada yang keluar, jadi kalian nggak usah takut. Kayak kita tuh kayak terbantu gitu loh, nggak perlu kita menghafalkan atau tahu persis undang-undang atau peraturan-peraturan yang di situ tuh memuat apa gitu kan, pusing ya. Nah itu untung nggak keluar tahun ini. Jadi menurut aku kalian nggak perlu getol-getol untuk belajar tentang peraturan-peraturan, undang-undang, surat edaran kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu tentang Merdeka Belajar. Nah ini kan miliknya Menteri Pendidikan yang sekarang siapa? Bapak Nadiem Makarim ya. Nah ternyata di Merdeka Belajar atau programnya menteri yang terbaru ini tuh sama sekali nggak keluar. Jadi kalian nggak perlu takut atau kita belajarlah tentang yang ini loh, pembelajaran daring, kemudian SE Mendikbud nomor berapa tahun berapa yang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Kemudian apalagi misalnya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu diatur dalam SE nomor berapa gitu kan. Nggak perlu kalian belajar itu karena sama sekali nggak keluar di tahun ini. Mungkin keluar di tahun depan mungkin, tapi untuk formasi tahun ini itu sama sekali nggak ada yang keluar. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk belajar tentang program belajar Merdeka Belajar, program pendidikan Merdeka Belajar ya, itu tinggalkan aja. Menurut aku tahun ini nggak keluar. Kemudian apa sih yang keluar di tahun ini? 100% pedagogik. Jadi kalian harus banyak-banyak belajar, getol-getol baca, cari informasi tentang pedagogik. Nah, pedagogik yang dibahas di sini adalah antara guru dan peserta didik. Jadi misalnya Pak Mahmud sebagai guru, peserta didiknya kayak gini, kalian harus bagaimana cara bersikapnya. Kemudian ada siswa yang cara belajarnya itu malas, nggak bersemangat, nggak aktif. Nah kalian sebagai guru harus gimana? Kemudian karakteristik peserta didik, kemudian cara menilai peserta didik kayak gitu. Pokoknya seublak-ublak wailah tentang guru. Kalau peserta didik itu kalian baca-baca, kalian pahami, kalian benar-benar cari informasi tentang itu. Kemudian yang kedua, perangkat pembelajaran seperti yang udah aku sampaikan di video aku sebelumnya tentang Pota, Promes, Silabus, RPP, Kaldik, apalagi ya, banyak. Di situ kalian pelajari aja, baik fungsinya, pengertiannya, cara-caranya, kemudian siapa aja yang bisa membuat daripada perangkat pembelajaran itu, kemudian tata cara penyusunannya dan sebagainya. Kalian pokoknya obok-obok lah tentang perangkat pembelajaran di situ. Kemudian yang ketiga, evaluasi, penilaian, remedial, dan pengayaan. Nah ini lebih banyak soalnya itu tentang studi kasus gitu. Jadi soal-soal cerita bagaimana guru itu mengambil sikap atau melakukan proses pembelajaran terhadap peserta didiknya. Misalnya jenis evaluasi, cara penilaiannya bagaimana, remedial yang tepat bagaimana, pengayaan yang pas mau diapakan siswa tersebut, kayak gitu. Jadi apa ya, menurut aku kalian pokoknya banyak-banyak baca-baca tentang apa yang aku ceritakan di sini, karena sebulan aku ngumpulin RFR baik dari aku sendiri maupun dari teman-teman semuanya yang udah tes, itu isinya cuma seputaran itu aja. Tapi soalnya tuh bentuknya studi kasus. Yang keempat nih, studi kasus. Banyak-banyaklah latihan soal, cari-cari FR baik dari YouTube, di buku, grup atau apalah yang kalian punya buat mengembangkan latihan-latihan soal tentang studi kasus. Jadi kebanyakan di sini memang tes SKB-nya adalah studi kasus. Jadi yang teori-teori kayak gitu cuman berapa persen yang keluar. Kemudian saran aku, kuasai pedagogik, banyak latihan soal, studi kasus. Jadi kayak ya udah, kalian fokus di situ, nggak usah mikirin yang nggak sama sekali keluar. Karena apa? Selain banyakin ini di pikiran kalian,
itu kayak membuang waktu untuk mempelajari yang lainnya. Boleh belajar tapi nantilah, misalnya tes ini udah usai gitu ya. Kalau menurut aku kalian harus getol-getol belajar tentang apa yang udah aku catat di sini. Mudah-mudahan kalian lolos dan tidak mengecewakan begitu ya. Oke, itu cerita yang begitu antusias dari aku. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Matur nuwun. Semoga menjadi rezeki kalian tahun ini. Yang belum rezeki bisa dicoba tahun depan. Mudah-mudahan kita akan lebih matang dengan belajar sedikit demi sedikit, baik mau lewat YouTube, buku, grup, atau media lainnya. Mudah-mudahan semuanya akan memberi kesan terbaik dan hasil yang terbaik. See you.